Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang sedang mengenangmu ya. Siapakah dia saat ini yang sedang mengenang kamu? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang sedang mengenangmu, siapakah dia? Mantan kamu yang saat ini merindukan kamu sehingga dia teringat kenangan bersama kamu ya? Atau dia pasangan kamu sendiri yang kalian LDR, atau mungkin kalian lagi ada masalah nggak bersama dan saat ini dia sedang mengingat kamu, mengingat semua kenangan yang udah dia lalui bersama kamu ya. Bisa jadi seperti itu. Di sini ada Nine of Swords ya. Ada Three of Swords. Ada Six of Cups. Ada Six of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada Ace of Pentacles. Ada The Wheel of Fortune ya. Ada Page of Pentacles. Under the deck di sini ada The Tower ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas Gemini. Di sini ada seseorang yang mungkin sedang terluka hatinya, terluka batinnya. Ada seseorang yang saat ini ngerasa butuh banget dukungan, yaitu dia yang terhubung denganmu saat ini. Dia merasa perubahan kamu itu sangat mempengaruhi dia, yang dimana ya awalnya dia mengira bahwa tanpa kamu dia akan baik-baik saja, tapi ternyata enggak gitu. Jadi dia di sana gelabakan, kerincuhan, tidak tentu arah, dan sangat berantakan ya. Dan sekarang energinya hanya bisa mengenang kamu. Energinya sekarang hanya bisa apa ya? Hanya bisa kayak mengingat semua yang udah berlalu gitu, dan hal itu sangat menyakitkan sebenarnya ya. Menyakitkan buat dia, dan sangat membuat dia merasa harus berhenti berharap gitu ya. Karena semakin dia berharap lebih gitu, semakin dia ngerasa kayak terpuruk banget gitu, dalam artian ya ketika dia melihat kamu udah kayak nyaman dengan hidupmu yang sekarang, dan hal itu sangat menyakiti dia gitu. Dan bisa dikatakan dia di sana sangatlah kesepian, sangatlah berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari kamu, tapi tetap ya seseorang yang saat ini bersama dia itu ya tidak bisa menggantikan posisi kamu. Dan kesadaran itu datang ketika kamu membuat keputusan untuk pergi dari dia. Barulah dia sadar. Awalnya dia biasa-biasa aja ya. Dan saat itulah baru dia menyadari bahwa dia udah kehilangan kamu, dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan juga, karena dia tahu kamu di sini juga nggak akan menoleh lagi ke dia, karena betapa kecewanya kamu kepada dia gitu ya. Dan saat ini banyak hal yang harus dia banyak hal yang harus dia pahami sebenarnya, tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang bagaimana dia harus bertindak ke depannya, jangan sampai menyesal pada akhirnya gitu. Banyak hal yang harus dia pelajari ya. Tapi ya kembali lagi bahwa semua itu memang tidak mudah, tapi ketika mungkin kamu memberikan dia peluang nanti ya dia akan mempergunakan peluang itu dengan sebaik mungkin gitu. Tapi ternyata ya kamu sendiri aja udah nggak peduli dengan dia ya, karena kamu capek menghadapi dia, lelah menghadapi dia, dan kamu rasa memang ini adalah takdir gitu. Tapi ya bagaimana, kamu harus memutuskan yang terbaik kalau sebenarnya koneksi itu sebenarnya masih ada gitu, dan kamu di sini nggak bisa memungkiri ya. Meskipun nggak sering, tapi kamu kadang kepikiran dia.
ya, dan udah coba kamu juga kayak mengalihkan pikiranmu ke yang lain gitu. Karena di sini juga kamu sadar banyak orang yang banyak orang yang ya menawarkan perasaan ke kamu, mencoba mendekati kamu dengan tujuan kamu bisa bisa pindah ke lain hati, bisa menganggap dia yang mendekat ke kamu, dapat respon dari kamu ya. Tapi ternyata memang udah kamu coba ya tetap sulit gitu bagi kamu. Dan apalagi kamu di sini tuh kayak ada sedikit trauma juga gitu ya. Dan kamu betul-betul kayak harus memilih yang terbaik gitu. Harus memilih yang terbaik dari yang baik gitu. Ya karena kamu udah cukup berpengalaman dalam hal percintaan. Kamu sering terkecewakan dan pernah terhianati juga gitu. Ya. Dan sekarang kalian cuman bisa kayak menjalani hidup masing-masing meskipun ini adalah keputusan kamu. Ya meskipun juga berat buat kamu, tapi ini adalah takdir gitu ya menurutmu gitu. Jadi kamu di sini juga nggak bisa berbuat lebih gitu. Ya. Kamu hanya bisa sama-sama ngikutin alur kehidupan ini. Ya dia berusaha mengenang kamu di sini pun juga kadang masih mengingat dia. Jadi energinya sama-sama masih saling terkoneksi satu sama lain. Tapi sulit untuk bertahan dengan koneksi ini. Dalam artian ya kamu tahu ini adalah bentuk balasan mungkin ya, karena meskipun bukan kamu yang melakukan hal keburukan di energi masa lalu, mungkin orang tua kamu atau siapapun yang ada di masa lalu kamu gitu, kamu pun tahu akan hal itu. Jadi kamu ya merasa memang ya harus menjalani semua dengan keikhlasan hati meskipun berat gitu. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini ya, kamu harus bisa yakin pada dirimu bahwa kamu akan bisa melewati semua dengan kemudahan gitu, meskipun saat ini belum bisa kamu kendalikan dirimu untuk menentukan hidupmu supaya bisa lebih baik ya tentunya kamu di sini harus bisa membedakan mana yang terbaik dan mana yang tidak baik gitu, mana yang harus kamu lakukan dan mana yang harus kamu tinggalkan ya. Sarannya dari saya juga jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak mendukung ya saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.